Saya akan menceritakan sebuah kisah kepadamu, tapi ini ada maknanya. Ada maknanya. Jadi nanti setelah ini saya akan memberi dua pertanyaan yang harus kamu jawab. Ceritanya singkat saja dan sederhana, hidup atau mati. Suatu ketika adalah seorang bapak rumah tangga. Dia punya seorang anak. Mereka ini orang jalan asahan. Anaknya ini sudah besar, sudah berkeluarga juga, lalu tinggal di Medan. Anaknya ini yang tinggal di Medan ini memiliki seorang anak laki-laki. Cucunya lah itu kan, pahopunya. Lalu waktu tanggal 1 Januari 2026 yang lalu, mereka liburan pulang ke tempat opunya di Jalan Asahan. Lalu karena begitu senang, opunya itu mengajak anaknya itu, pahopunya itu, cucunya itu pergi ke ladang mencari durian. Nah, menuju tempat durian itu banyak pematang sawah. Lalu ketika berjalan, cucunya ini dari belakang, di belakang opunya, menangkap seekor belalang dari rumput itu. Ditangkapnya. Sekarang belalang itu ada di tangannya. Lalu paupun itu berkata seperti ini, pung, sinilah. Apa itu mana? Sinilah. Tadi kan aku menangkap seekor belalang di tanganku ini. Mari kita bertaruh. Belalang yang ada di tanganku ini masih hidup atau sudah mati? Belalang yang ada di tanganmu ini masih hidup atau sudah mati? Pertanyaannya, itu saja ceritanya. Pertanyaannya, apa kira-kira jawaban opung itu? Silakan tuliskan soal. Apa kira-kira jawaban opung itu? Apa kira-kira jawaban opung itu? Apakah belalang itu mati atau hidup? Mengapa? Kalau opung itu mengatakan hidup, katanya, mengapa kamu katakan hidup? Kalau dikatakan udah mati, mengapa kamu katakan mati? Apa alasannya? Coba. Lalu yang kedua, apa kira-kira pesan dari cerita ini? Teman-teman, kalian ingat ya kelompok outbound kalian ya? Ingat kelompok outbound kalian ya? Baik, nanti kita berdiskusi satu kelompok, berdiskusi setiap kelompok. Nanti, misalnya kelompok merah, buat menjadi dua kelompok, satu untuk perempuan, satu untuk laki-laki. Nanti kalian berdiskusi, jawab pertanyaan dua yang sederhana ini, lalu nanti dipresentasikan. Oke? Nah, kamu langsung duduk berkeliling saja di lantai ini. Misalnya di sini satu, di sini dua, di sana dua, di belakang dua, 4, di samping ini bisa 2. Oke? Baik, silakan kamu berdiskusi. Nah, saya harapkan nanti jawabannya tidak seperti jawaban satu orang, karena banyak orang memikirkan, kan? Nah, maka nanti jawabannya pun dan pesan dari cerita itu pun harus lebih mantap. Oke? Kalian di sini nanti 2, laki-laki dan perempuan, kelompok merah ada ya, merah ya. Baik, di sini kelompok biru ada biru 4 kelompok kalian kan? Kuning di sana, kuning di sini saja, di sini. Baru di sana nanti oranye. Oke, cepat.
Waktumu setengah jam. Berdiskusi kawan-kawan, ya, bukan satu dua orang yang memikirkan. Semua berdiskusi. Dan ingat apa pesan dari cerita ini? Pesannya itu saya tidak mau hanya dua kata. Ada mungkin hanya jangan sepele, contoh baik-baiklah selalu. Kan begitu pesannya. Jabarkan dalam hilang. Ini hidup. Kenapa? Oh, nggak terlalu kuat. Ya. Kalau kakinya patah masih hidup, Bang? Disuruh ngomong saja. Jangan di kamar kita rekening juga. Banci. Kamar paling butuh suaranya pas diskusi. Oh. Ayo, semua punya jawaban masing-masing. Semua aku tanya. Kalau hidup kenapa? Kalau hidup mati-mati. Menurut saya masih hidup. Jalannya. 1, 2. Siapa yang lupa lagi jalannya? Siapa yang sudah mati? Siapa masih hidup? Menurut saya masih hidup. Hanya satu pendapat kalian semua. Kok bisanya beda-beda? Awak kan dibilang nggak hanya satu. Walaupun sama tujuannya, tapi beda-beda pendapatnya. Kami udah kasih bukan. Nomor 1, belalang itu tetap hidup, tapi kondisinya jangan dipijit yang di tengah itu, dipijit dia. tes karena kehabisan udara untuk bernafas, serta dikarenakan tangan anak kecil belum mampu menekan belang itu dan genggamannya dengan sangat kuat. Jawaban yang kedua, pesan dari cerita tersebut adalah sekuat apapun mendengar kita, sesakit apapun keadaan yang terjadi, kita harus tetap bertahan dan berjuang demi kelangsungan hidup kita, sebab Tuhan akan selalu membantu cobaan menghampiri. Oke, lanjut. Nanti kita tepuk tangan. 1. Hidup. Karena tekanan dari jari-jari tidak terlalu kuat dan juga masih ada rongga atau celah dari jari-jari anak
ia masih memiliki cara untuk bertahan hidup walaupun ia sedang mengalami tekanan ataupun kesulitan. 1. Belalang itu bisa saja mati atau hidup, karena tergantung dari seberapa kuat genggaman tangannya. Jika genggaman tangannya terlalu kuat, belalang itu bisa saja mati. Sedangkan jika genggamannya hanya biasa saja, maka belalang itu akan masih dapat bertahan hidup dan akan selamat. Yang kedua, jika dalam kehidupan kita harus dapat mampu untuk bertahan walau seberapa berat dan seberapa sulit tantangan atau cobaan yang kita alami di dalam kehidupan. Karena hidup dan mati kita itu tergantung seberapa kuat kita untuk bertahan dalam menghadapi tantangan atau cobaan. Maka dari itu, kita harus mampu untuk bertahan dalam kondisi apapun dan tetap menjalankannya dengan penuh semangat. Nomor 1, apakah hidup atau mati? Jawabannya hidup. Karena jika peristiwa tersebut kita gambarkan menjadi kehidupan kita sehari-hari, ladang bagaikan lingkungan kita, dalam bagaikan kita, dan anak kecil bagaikan Tuhan. Dikatakan hidup karena tujuan Tuhan bagaikan memberi kita sanksi dengan angka dan kemudian hidup karena Tuhan baik. Nomor 2, apa pesan dari cerita itu? Pesan dari cerita ini kami simpulkan setiap perbuatan yang kita lakukan adalah sanksinya. Bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi Tuhan mau mengajarkan kita bahwa sanksi itu merupakan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita berubah menjadi lebih baik lagi. 1. Apakah belalang itu hidup, mati atau hidup? Mengapa? Belalang tersebut mati dikarenakan anak kecil tersebut masih belum mengetahui apa itu perasaan, yang dimana dapat dikatakan anak tersebut tidak memperdulikan seberapa erat yang menggenggam belalang tersebut, melainkan bagaimana cara dia agar belalang tersebut tidak lepas dari tangannya. 2. Apa pesan dari cerita itu? Tidak ada yang mengetahui pasti kapan kita diberi kesempatan untuk hidup dan kapan kita akan mati. Berdasarkan cerita tersebut, yang ditanya adalah apakah belalang itu mati atau hidup? Pasti jawaban setiap orang berbeda-beda. Namun, dari semua jawaban tersebut, tidak ada jawaban yang pasti benar. Dan jawaban yang benar hanya diketahui oleh anak tersebut. Sama seperti hidup, kita tidak hidup, kita hidup tanpa mengetahui kapan kematian kita. Kita hanya menjalani hidup dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kesimpulannya, hanya Tuhanlah yang tahu kapan hari kematian kita, karena hidup kita sudah kita serahkan kepada-Nya. 1. Apakah belalang itu mati atau hidup? Mengapa? Menurut saya belalang itu mati. Mengapa? Karena si anak pasti menangkap belalang itu dengan kuat, sehingga badannya pasti remuk. Karena jika dipegang dengan tidak kuat, pasti belalang itu akan lolos dengan mudah. Yang kedua, apa pesan dari cerita itu? Pilihan hidup atau mati tidak bisa ditentukan dengan taruhan. Manusia tidak punya kuasa untuk menentukan suatu hewan atau manusia dengan pilihan hidup atau mati. Belalang tersebut bisa saja mati dan bisa saja hidup karena tergantung genggaman anak tersebut. Bila genggaman berpelan, belalang tersebut akan hidup, dan bila genggaman anak itu kuat, maka belalang tersebut akan mati. 2. Maka karena itu kita harus kuat untuk bertahan dalam situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, setiap hari di saat susah maupun senang. Menurut saya belalang itu 50% mati dan 50% hidup. Karena menurut saya peran anak tersebut adalah seolah-olah menggambarkan Tuhan yang memegang hidup dan mati kita, dan peran belalang tersebut adalah nyawa kita yang sudah digenggam oleh Tuhan, dan peran opung tersebut adalah seolah-olah manusia atau keluarga kita yang tidak tahu kapan atau apakah kita masih hidup dan mati. Nomor 2, pesan dari cerita tersebut adalah bahwa hidup dan mati kita sepenuhnya dipegang oleh Tuhan, dan kita sebagai manusia dan makhluk ciptaannya tidak ada yang tahu kapan kita masih hidup dan kapan kita akan mati. Baik, tepuk tangan yang mari. Ya, saya senyum-senyum mendengar jawaban kalian. Ingat tadi ceritanya, kawan-kawan, tadi kan ditangkap anaknya itu, opungnya itu. Lalu dijumpanya opungnya, pum, marilah. Ada tadi kutangkap, di sini belalang di tanganku. Ayo kita bertaruh.
apakah belalang di tanganku ini masih hidup atau sudah mati, Po? Apa kira-kira jawaban opung itu? Jawaban opung itu pasti mati. Kenapa? Kalau seandainya dikatakan opung itu masih hidup, anak itu akan meremasnya di tangannya. Tapi kalau dia katakan mati, pasti anak itu akan melepaskan belalang itu. Karena mereka taruhan. Iya kan? Maka sebenarnya jawabannya itu adalah mati. Tapi alasannya kenapa? Karena kalau seandainya dikatakan opung itu tadi kepada pohon itu sudah hidup, itu pasti masih hidup, pasti remasnya di tangannya. Dia kan mati kan? Opung kalah kan mati. Lihatlah, kata opung tadi hidup. Tapi kalau dikatakan mati, katanya diremasnya, dia opung mati kan? Opung kalah. Begitu kawan-kawan. Jadi apa makna dari semuanya itu? Bahwa segala sesuatu ada di tanganmu. Kau mau matikan atau semua itu ada di tanganmu. Kan begitu. Nah, kita sudah di penghujung masa retret ini, teman-teman. Kami sudah coba menawarkan banyak hal kepadamu selama di sini. Boleh kamu datang ke sini, banyak hal yang boleh kita maknai di tempat ini. Percayalah, apapun segala sesuatu yang coba kami tawarkan di sini ada makna. Ketika kamu makan, harus makan semuanya. Itu pun ada nilai yang mau diambil dari situ. Misalnya, mau semakan apapun kamu, tak boleh kamu menikmatinya duluan. Harus bersama-sama dulu kita semua dapat, lalu kita dipersilakan. Mengapa ketika sebelum kita makan, selalu kita itu pun ada maknanya. Mencuci piring dengan caranya yang demikian pun ada. Begitu selesai kamu lap meja itu, kamu tidak bisa langsung pergi, tapi harus kamu tunggu dulu kawan sampai semuanya selesai. Itu pun ada maknanya. Berdoa, kita selalu awali kegiatan dan ada selalu dengan berdoa di mana, itu pun ada makna. Lain lagi segala dengan materi yang diberikan di sini. Juga apa yang coba kita lakukan walaupun selama sepanjang hari. Banyak permainan di dunia ini, tapi kami pilih yang itu karena ada maknanya yang bisa kita ambil. Bukan hanya main-main begitu saja. Kalau hanya seru-seruan saja, apa yang kami bukan. Tapi karena itu bermakna, bisa kita cari, kita refleksikan. Maka kan ada refleksinya. Setelah kamu capek sepanjang hari, sore hari, kita coba merenung apa kira-kira makna. Itu artinya segala sesuatu yang coba ditawarkan kepadamu di sini ada gunanya. Bukan hanya begitu saja. Jadi kawan-kawan, semuanya itu sekarang, apakah kamu ini semuanya berguna atau tidak, itu ada di tangan. Ada di tangan. Tidak ada di tangan siapapun. Itu ada padamu. Kalau kamu mau berubah menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, itu ada padamu. Kalau kamu masih mau stagnan, tidak mau berubah, sama kamu datang kemari, sama juga pulang, itu pun ada padamu. Kami, Bapak Ibu guru semua tidak bisa mengubah. No, tak bisa mengubah. Tak bisa. Yang bisa mengubah dirimu adalah dirimu sendiri. Kami itu hanya sebagai stimulus, pemacu. Saya coba menyadarkan. Begitu juga guru-guru di sekolah ini. Maka sama seperti pengantar retret itu, hal penting yang harus kamu lakukan agar kamu tidak buang-buang waktu datang ke sini, agar kamu tidak buang-buang duit, agar kamu tidak buang-buang tenaga. Hal pertama yang harus kamu buat adalah membuka hati, membuka pikiranmu, membuka telinga. Itu saja.
Baik kawan-kawan, mau profesor S3, doktor, semua itu datang ke sini. Kalau kau mengeraskan hatimu, tak ada guna, mantul. Tapi yang sederhana diberikan melalui permainan-permainan sederhana itu, kalau kamu membuka hati, bermakna kawan-kawan. Jadi tidak buang-buang waktu kamu di sini. Jadi begitu juga dalam hidup ini, semuanya itu ada di tanganmu. Kita dulu, kawan-kawan, adik-adik, kita dulu, hidup kita diciptakan Tuhan awalnya seperti kertas kosong. Seperti kertas kosong. Beginilah diciptakan Tuhan kita dulu. Kosong. Jadi Tuhan, seperti kertas kosong ini. Jadi semuanya itu ada di tangan. Kamu mau mengisi kertas kosong ini dengan nilai 100, itu ada di tangan. Atau kamu mau mengisinya dengan nilai 50, itu ada di tangan. Kalau mau isi ini kertas kosong ini dengan nilai 100 semua seperti ini, itu ada di tangan. Kalau kamu mau isi nilai 50, itu juga ada di tangan. Jangan pernah salahkan gurumu yang memberimu nilai 50. Kalau kamu layak mendapat nilai 100, akan diberikan nilai 100. Tapi kalau kamu hanya dapat layak mendapat nilai 50, ngapain dikasih nilai 100? Jadi semua itu ada di tangan kawan-kawan. Jadi kertas kosong dulu kita diciptakan Tuhan. Sama seperti kalau mau isi ini dengan prestasi, itu ada pada. Kalau mau isi ini dengan seperti ini, merah semua 50, itu ada di tangan. Tidak pada siapa. Jangan salahkan gurumu. Gak ada. Jangan salahkan sekolahmu. Memang sekolah ini yang tidak berkualitas. Kau saja yang tidak berkualitas. Gurumu itu yang tidak bagus mengajar. Kau saja yang tidak mau. Bukan begitu. Kalau kamu memang membuka hadiah, mau bagaimana budaya gurunya itu? Kan begitu. Jadi kau salahkan budaya gurunya. Sekarang belajar tanpa guru pun bisa orang belajar. Tanpa guru pun bisa orang tahu. Jadi itu ada di tanganmu. Jangan pernah salahkan sekolahmu, salahkan gurumu. Seakan-akan kalau kamu sekolah di internasional saja sudah pemikiran internasional. Enggak. No, kawan-kawan. Kamu yang memberikan diri, bukan orang lain. Jadi seperti ini, kita itu kertas kosong. Mau kamu isi nilai 100, mau 50, itu terserah diri. Nah, lihat, Tuhan tidak menciptakan dirimu sejak awal sebagai apa? Teknik. Tidak diciptakan Tuhan kalau ketika kau datang ke dunia kau datang nanti kau jadi TNI. Gak ada, kertas kosong. Kalau kamu mau jadi TNI, ada di tangan. Tidak diciptakan sejak awal. Jadi malam kali dan nasib orang perbuatan itu sudah diciptakan Tuhan sejak awal menjadi perbuatan. Kan enggak. Itu ada di tangan. Jangan kali Tuhan itu begitu. Dia beri kebebasan kepada Tuhan pun tidak menciptakanmu sebagai dokter sejak awal. Enggak ada kita jadi dokter sejak awal. Belum tentu. Tidak tahu bagaimana masa depan ini. Masa depannya diciptakan olehnya. Tuhan juga tidak menciptakanmu sebagai guru, sebagai dosen sejak awal. Enggak ada. Atau jadi koki. Enggak ada diciptakan Tuhan sejak awal dirimu. Jangan berkata ini namanya takdir. Enggak ada takdir. Semuanya itu ada di tangan. Tak ada takdir. Tuhan juga tidak menciptakan sebagai perbuatan sejak awal. Menciptakanlah kau ya, jadi perbuatan dan nanti kau sudah besar. Tidak ada begitu. Atau sebagai tukang beca, tidak ada diciptakan sebagai tukang beca. Itu ada pada pilihan. Atau sebagai apa sana, juru parkir. Tidak ada diciptakan
parkir, harus seperti ini dari kolektor. Tidak ada. Itu ada semua di tangan. Ingat, Tuhan tidak menciptakan sejak awal sebagai ini semua. Tetapi kamu memilih mau jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak ada yang menciptakan sejak awal. Tuhan tidak menciptakan kita sejak awal seperti ini. Nah, maka kawan-kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan kau menyalahkan banyak hal. Masa depanmu ada di tanganmu. Pastor begini saja kan, mana bisa kami begitu. Itu kan karena dia orang kaya saja dia cuma karena dia bisa hebat. Karena dia bapaknya pendiri, karena dia itu seorang perintis, sebuah pewarisnya itu. Enggak tahu. Orang ini adalah bukti nyata bahwa masa depan itu ada di tangan. Lain dulu dengan kontroversi yang ada sekarang. Tapi ini contoh orang kecil yang menjadi orang besar. Ini contoh orang kecil yang menjadi orang besar. Siapa ini? Joko Widodo lahir di Surakarta 21 Juni 1961 dari pasangan Noto Miharjo dan Suryatmi. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana dan mengalami masa kecil yang sulit. Sering berpindah rumah akibat penggusuran. Ayahnya adalah penjual kayu, sementara Jokowi kecil pernah menjadi kulit, panggul, dan ojek payung. Bayangkan, orang seperti itu jadi presiden. Satu dulu ya, nanti kita tambahkan lebih. Lanjut barisan yang ini, saya ke sana ya. Selamat pagi, selamat minum. Kalau semalam sudah sama dia juga, kasih sama teman lah.
manis lah yang banyak. Mau teh manis ayo, banyak nih.
Ayo, mari semuanya ini. Teh manis. Ayo, mari. Ayo, ramekan ini, banyak kali teh manis. Yang ini sama kali karena banyak. Ada sini, habis. Teh manis, mari. Enak teh manisnya, anak-anak. Mari, pasti ada teh manis. Ini masih ada, ayo. Siapa yang masih mau teh manis? Ini, ayo. Banyak ini, ayo. Anak-anak kami dengar sebentar ya, yang kami panggil namanya sebentar datang ke sini. Kotua, Nalita, Ruth, Giovanni, Andreas Manurung, Amsal, Dominic, Maisela, Sandra, Tulus. Kemari dulu sebentar. Yang lain yang tidak dipanggil namanya, satukan. Satu orang mengantar ke ruang cuci, silakan. Gong juga atau hanya lonceng? Gong sama lonceng. Gong sama lonceng ya. Satu lah gong, satu lonceng. Apa itu? Kembali, dengarkan saya. Nanti
Dengarkan saya Joel. Banyak suara. Dengarkan saya sekali lagi. Nanti yang tidak bertugas, kamu langsung menuju ke gereja. Ya. Menuju langsung ke gereja seperti kemarin. Buka sandal sepatunya. Silakan duduk di tempat yang sama. Kecuali nanti barisan paling depan, mungkin ada beberapa di roker untuk tempat para petugas di depan. Sisanya yang bangku nomor 2 sampai belakang tetap sama. Ya. Yang berikut, sebelum kamu ke gereja, kita akan sebentar lagi perayaan Ekaristi, misa penutupan. Persiapkan dirinya. Yang pertama misalnya, kalau kamu mau ke kamar mandi, carilah dulu ke kamar mandi umum. Lalu simpan buku pulpennya, kita tidak pakai itu, simpan di tasmu. Lalu bawa benda rohanimu, kalau ada yang kamu belanjakan tadi pagi, seperti saya umumkan tadi pagi, bawa ke ruang doa, akan diberkati oleh pastor. Lalu bawa persembahan kolekte, durung-durung ada sekali, persembahannya sekali. Tolong berikan yang bagus. Jangan pula yang koyak-koyak kamu serahkan sama Tuhan. Uang parkir aja kamu kasih yang bagus, masa kolektemu yang koyak-koyak kamu sisihkan untuk Tuhan. Kalau tidak ada nggak apa-apa, jangan kamu paksa. Kalau ada buah yang terbaik, ya. Baik, yang berikut, yang bertugas pagi ini adalah meja 2 dan 3. 2 dan 3. Saya tambahin satu lagi, meja 4. 2, 3, dan 4. Yang berdoa meja 9. Berdiri, masukkan kursinya. Meja 9 mana? Meja 9 sekarang bertugas berdoa kan? Mana? Atau 10? Biar makan, mari. Meja 9, 5. 10 sekarang, kalian sudah? Meja 10, 5, 4, 3, 2. Saya suruh kalian di situ nanti semua meja 10 ya. Kalau kamu nggak berdoa di situ. Berdoa jangan kamu lagi sama. Ayolah berdoalah kalian. Gak apa-apa, nggak ada yang sulit dengan doa. Kalau dia ada Tuhan namu. Silakan. Teman-teman, Pak Eko, kakak, ibu guru, nanti kita bersatu dalam doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur Tuhan Yesus masih diberikan nafas kehidupan kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami sudah selesai dari makan snack kami. Sekarang selesai ini kami akan lanjut ke gereja untuk merayakan kebaktian. Tuhan, hanya inilah doa kami. Semoga Engkau mendengarkannya. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ayo 2, 3, dan 4. Silakan ke ruang cuci duluan.